Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma bad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan tentang perang Tabuk, perang kedua melawan bangsa Romawi. Heraklius ingin memastikan bahwa orang yang bernama Muhammad yang pernah kirim surat kepadanya itu nabi atau bukan. Kemudian Heraklius ini mengutus seseorang yang agamanya kuat, alim, akhlaknya bagus, wajahnya juga menawan. Siapa kemarin, Pak? Masih ingat? Ibu-ibu masih ingat, Bu? At-Tanuhi. Tanuhi. Sinten? At-Tanuhi atau Tanuhi. Dengan 3 pesan. Kalau pesannya masih ingat, Bu? Yang pertama apa kemarin? Ya, menanyakan surat terlebih dahulu sebelum pembicaraan yang lain. Yang kedua, bertanya tentang di mana surga. Kalau jawabannya ada kata-kata al-lail, berarti dia seorang nabi atau malam gitu, al-lail. Dan yang terakhir adalah tanda kenabian atau dalam bahasa kita toh gitu ya, tanda lahir di pundak sebelah kanan. Nah, para jamaah sekalian, kemudian At-Tanuhi ini berangkat ke Madinah. Nah, setelah ketemu dengan Nabi, disambut dengan hangat, ngobrol ya. Tanuhi ini cerdas, akhlaknya bagus. Maka orang kalau ketemu dengan yang sepadan ya, itu biasanya ngobrolnya lama, karena enak, nyambung. Itulah yang terjadi di antara Tanuhi dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama ditanyakan oleh Nabi adalah, "Oh, kamu utusan Raja Romawi atau Heraklius. Kalau begitu, bagaimana surat yang pernah aku kirimkan dulu?" Itu pertanyaan Nabi yang pertama. Ini sudah nyambung dengan pesan daripada Heraklius bahwa dia akan menanyakan surat yang dulu pernah dia kirim kepada saya. Wah, Nabi ini sudah yang pertama kepegang. Kemudian yang kedua apa, Wow? Yang kedua ada kata-kata malam atau lail. Ngobrol-ngobrol, tidak langsung, Pak, orang cerdas itu tidak mungkin langsung tidak mungkin. Harus nyilut-nyilut dulu baru secara halus kemudian bertanya itu. Ya Muhammad, engkau kan menyuruh orang-orang untuk berbuat baik dalam rangka mencari ridha Allah. Dan ujung-ujungnya nanti orang-orang ini akan mendapatkan surga. Lalu di mana surga sekarang? Kita ini kan berada di dunia. Lalu sekarang surga ini berada di mana? Jawabannya apa, Pak? Harus ada kata-kata al-lail atau malam. Lalu bagaimana jawaban Nabi? Ya Tanuhi, wal anun nahar. Sekarang ini kita berada di siang hari. Idza ja'an nahar ainal lail. Ketika kita berada di siang hari, di manakah malam? Nah, berarti pertanyaan kedua atau pesan kedua sudah terjawab. Kata Nabi, sekarang ini kan kita ini berada di siang hari. Kalau berada di siang hari, di manakah malam? Terjawab sudah. Dengan kata lain, Nabi ingin mengatakan, ketika siang hari pasti akan datang malam hari.
ketika siang hari di belahan bumi yang satu, maka malam hari berada di belahan bumi yang lainnya. Atau kalau bahasa sederhananya, surga itu sekarang sudah ada nama dereng, Bu? Sudah ada. Tetapi di belahan tempat yang lain, bukan di bumi. Kira-kira ngoten nggih. Lalu apakah yang bisa engkau persiapkan untuk itu? Jadi kalau kita di siang hari ini, kalau sore kan sudah siap-siap pulang. Enggak, kata-katanya tidak begini. Ayo kita, kalau malam hari nggih, menjelang malam itu, ayo kita pergi. Enggak. Tetapi kalau hampir malam, ayo kita siap-siap pulang. Itulah bahasa yang disampaikan oleh Nabi. Bahwa sebenarnya surga itu sudah ada, berada di tempat lain selain dunia ini. Maka apa persiapanmu untuk itu? Kira-kira ngoten. Berarti yang kedua sudah terjawab. Ada kata-kata al-lail atau malam. Kemudian karena Tanuhi ini cerdas, sekali lagi sopan nggih. Ngobrol ini tidak terasa. Mulai pagi hampir sampai waktu zuhur, pagi sampai menjelang zuhur. Tidak terasa ngobrol ke sana kemari. Nah, ada satu lagi misi daripada Tanuhi ini yang belum mendapatkan jawaban. Napa wau? Tanda kenabian, tanda kenabian. Tetapi Tanuhi ini karena orangnya cerdas, ingin memilih kata-kata yang halus, yang tidak kelihatan gitu, supaya Nabi mau membuka punggungnya. Belum ketemu. Jadi Tanuhi ingin melihat itu, belum tahu caranya, sementara Nabi juga punya misi. Apa misinya? Barangkali Tanuhi ini bisa masuk Islam. Jadi saling membawa misi ini. Nah, ternyata Tanuhi belum berhasil melihat tanda kenabian. Nabi juga belum berhasil mengislamkan Tanuhi. Waktu azan waktu zuhur sudah masuk dan terdengarlah azan. Nah, para jamaah sekalian, kemudian Tanuhi ini pamit kepada Nabi, ya Muhammad, saya pamit dulu. Sungguh saya merasa terkesan bertemu dengan Anda. Saya sangat merasa senang bisa ngobrol-ngobrol dengan Anda. Kata Nabi, jadi bagaimana? Apakah engkau sudah paham tentang Islam? Paham ya Muhammad. Lalu, apakah engkau tertarik dengan Islam? Apa jawaban dari Tanuhi ini? Innama ana rajulun min qaumi ya Muhammad. Bahwa saya ini adalah termasuk daripada orang-orang golonganku. Apa maksudnya? Masuk Islam? Apa tetap? Tetap. Jadi aku ini bersama kaumku dan aku tidak bisa meninggalkan agamaku. Kira-kira begitu. Luar biasa. Ini yang memberikan penjelasan Nabi. Jadi tidak ada orang yang paling bisa menjelaskan Islam kecuali Nabi. Sudah notok gitu. Mulai pagi sampai siang, ternyata ketika ditanya sudah paham, tetapi belum mau menerima Islam. Masya Allah. Lalu bagaimana sekarang kata Nabi? Ya saya mau pamit sekarang. Nah ketika detik-detik akhir itulah, Nabi kemudian, loh nggak jadi lihat ini katanya Nabi. Dibuka gini. Dibuka. Dari tadi kan kamu pengen lihat ini, nggak jadi lihat ini. Luar biasa nih. Akhirnya dibuka oleh Nabi ini. Akhirnya Tanuhi pun bisa melihatnya. Kamu dari tadi kan nunggu ini. Sudah lihat sepuasnya, gratis ini. Kira-kira begitu, nggih. Tetapi setelah melihat tanda yang ketiga itu pun, nggih. Apakah dia masuk Islam? Ternyata pancet, tidak mau masuk Islam. Padahal bukti ketiga-ketiganya sudah di depan mata. Para jamaah sekalian, itulah yang disebut dengan hidayah. Hidayah. Berarti kita yang di masjid ini termasuk orang-orang yang
sangat beruntung sebab mendapatkan hidayah. Orang yang tidak pernah ketemu Nabi, hidupnya jauh dari Nabi. Lah kok percaya kepada Nabi? Ketemu saja tidak tapi percaya. Maka Nabi pernah memberikan apresiasi kepada kita ini, umatnya yang sangat jauh kehidupannya dengan Nabi itu. Beliau pernah bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, siapakah orang yang paling beriman?" "Utusan Allah, wahai Rasulullah." Ya, yang paling beriman itu ya utusan Allah atau nabi-nabi itu. Ya pantas kalau mereka beriman sebab mereka mendapatkan wahyu, bertemu malaikat Jibril dan lain-lain. Kalau begitu para sahabat ya Rasulullah, ya pantas sahabat itu sebab bertemu langsung dengan Nabi. Kalau begitu siapa ya Rasulullah orang yang paling beriman itu? Orang yang paling beriman atau imannya kuat adalah orang yang dilahirkan jauh setelahku. Dia tidak pernah sama sekali bertemu denganku, tetapi orang ini beriman dan mau menjalankan perintah-perintahku. Itulah orang yang sangat beriman. Dan aku sangat rindu kepada orang-orang yang demikian itu. Luar biasa. Jadi dengan kata lain, kita ini menurut Nabi itu adalah orang yang paling beriman. Imannya paling kuat. Sebab tidak pernah ketemu Nabi. Tidak pernah bersinggungan. Tetapi mau beriman kepada beliau. Oleh sebab itu para jemaah sekalian, hidayah itu kalau sudah dikasihkan kepada kita, ini jangan sampai dibiarkan. Jangan sampai layu. Bisa saja deh, jenengan ini hadir di majelis-majelis taklim, pengajian seperti sekarang ini, kemudian suatu saat terbesit, aku tak nang omahe tak ngrungokno nang omah, ya, misal begitu. Nah itu kalau dilakukan 3 kali saja, itu selanjutnya sudah berat. Jenengan tidak ikut, asalnya ikut ngaji terus, rutin, ya. Ikut baik pengajian baca Al-Waqi'ah, Al-Kahfi dan lain-lain, atau pengajian yang seperti ini. Suatu saat jenengan kok mosok ngaji terus rek? Ya sekali-kali libur. Nah, begitu libur 3 kali saja, jenengan mau mulai lagi sudah berat. Itulah hidayah. Jadi mari kita rawat hidayah itu, kita pupuk hidayah itu dengan amalan-amalan dan pemahaman-pemahaman yang terus kita tingkatkan. Salah satunya adalah dengan mempelajari kisah-kisah tentang tauladan-tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang saat ini kita lakukan. Sebab pengajian seperti ini atau mempelajari kisah Nabi ini sangat jarang. Sangat jarang kalau jenengan coba lihat-lihat di masjid-masjid itu. Jarang sekali, paling ya hadis, kemudian tafsir dan lain-lain. Alhamdulillah di masjid ini kita bisa mempelajari itu. Para jamaah sekalian, kalau kita anggap bahwa sholawatan itu adalah cinta kita kepada Nabi, itu sebenarnya ya betul memang cinta, tetapi itu cinta buta. Sebab kita belum mengenal Nabi, belum mengenal jauh tentang Nabi, belum mengenal lebih dekat tentang Nabi, tapi kita menyatakan cinta. Itu sudah bagus, tetapi itu masih sangat riskan. Namanya cinta buta. Jadi jangan dianggap bahwa kalau sudah sholawatan itu sudah, sholawatannya mempong berarti sudah cinta kepada Nabi. Ada bentuk cinta yang lain, yaitu mempelajari tentang kisah beliau. Mengenal lebih dekat Nabi. Nah, misalnya ada kata-kata begini, Muhammad itu bagaimana? Misalnya ada orang non-muslim mengatakan, Muhammad itu bagaimana? Umatnya dibatasi untuk nikah 4. Lah dia kok nikahnya pinten Bu? 9, 12 nggih. Tapi yang semasa hidup semua itu ada 9. Bagaimana itu? Atau kata-kata begini, mungkinkah Muhammad itu seorang nabi?
Lah wong dia menikahi anak yang baru berumur 7 tahun. Masa ada seorang nabi kemudian ketika berumur 51 tahun menikahi seorang anak yang berumur berapa tadi? 7 tahun. Sinten niku? Sayyidatina Aisyah. Kata-kata begini kalau tidak paham, ya, kalau tidak paham, itu yang pertama pasti marah. Ya. Karena merasa cinta-cinta buta tadi, yang pertama pasti marah, kurang ajar kamu. Ya. Ini penghinaan terhadap agama. Atau biasanya apa itu sekarang ini? Penistaan, ya, penistaan agama. Bisa laporkan, ya, marah. Atau yang kedua, mulai ragu. Nah, kira-kira begitu. Itu kalau tidak paham atau tidak tahu tentang kisah Nabi. Kira-kira ngoten. Atau ada seorang misionaris yang mengatakan begini. Coba kamu pernah neliti tidak? Muhammad itu, nama Muhammad itu di Quran berapa kali disebut? Ada yang tahu, Bu? Enggak tahu kan karena tidak pernah neliti. Tetapi misionaris neliti itu. Nama Muhammad itu disebut dalam Quran 5 kali. Enggak tahu kan? Kalau enggak tahu saya kasih tahu 5 kali, misalnya begitu. Lalu Isa atau Yesus itu disebut dalam Al-Quran berapa kali? Laki-laki kita enggak tahu. Berapa kali ada yang tahu? 25 kali. 25 kali. Saya kasih tahu kamu, misalnya orangnya begitu. 25 kali. Kalau begitu, pertanyaan yang selanjutnya. Kalau begitu, hebat mana Muhammad dengan Isa atau Yesus itu? Nah, secara logika akan menjawab Isa. Iya. Nah, gitu. Itu kalau tidak tahu. Maka kita cari tahu terus apa yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira begitu. Para jamaah sekalian, kemudian Tanuhi ini pulang ke Romawi, tetapi kabar daripada Tanuhi ini belum sampai ke Romawi. Kabar apa yang dibawa? Kabar bahwa Muhammad itu adalah benar-benar seorang Nabi. Belum sampai ke sana. Tetapi mereka sudah mulai berangkat untuk menuju Madinah. Jadi pasukan sudah mulai berangkat menuju Madinah. Tetapi ini perlu mungkin 1 bulan lebih dari Romawi ke pinggiran kota Madinah itu. Nah, pada saat itu adalah musim panas. Yang sudah pernah ke sana bisa merasakan bagaimana panasnya Madinah itu. Kalau sudah panas pasti orang itu enggan keluar. Karena panasnya. Bahkan ketika Nabi hijrah itu, siang harinya, itu beliau menemui Sayyidina Abu Bakar, tapi itu masih di Mekah. Itu tidak ada orang yang lihat, sebab apa? Saking panasnya, orang tidak ada yang keluar rumah. Itulah dibuat kesempatan oleh Nabi untuk menemui Sayyidina Abu Bakar. Panasnya luar biasa. Jadi yang pertama, musim panas. Karena panas, enggan keluar. Nah, musim-musim panas inilah yang sebentar lagi kemudian akan panen kurma. Panen kurma. Nah, ini kendala besar bagi Madinah untuk perang keluar. Tetapi Nabi ini berpikir, kalau perang dalam kota, itu khawatir dengan orang-orang munafik. Bisa jadi ketika pasukan Romawi sudah berada di pinggiran kota Madinah dan siap menyerang, justru orang-orang munafik ini menyerang dari belakang. Minimal ngendon-ngendoni, Pak. Wah, kita ini pasti kalah ini. Kita ini tidak ada apa-apanya dengan mereka. Minimal begitu orang-orang munafik. Atau membuat down mental itu ya. Minimal begitu. Dikhawatirkan Nabi. Nah, sementara mau keluar posisinya panas. Kemudian belum punya sangu, belum punya bekal, sebab belum panen. Ini kendala besar nih. Kemudian Nabi berpikir,
Kalaulah bertahan di Madinah, kemudian pasukan Romawi ini sekali lagi menyerang Madinah, maka khawatir tentang orang-orang munafik ini. Bagaimana ini? Akhirnya beliau memutuskan untuk perang di luar kota. Jadi para jamaah sekalian, perang Uhud itu berada di luar kota. Kemudian perang Khandaq itu berada di dalam kota. Berada di dalam kota. Nah, perang Tabuk ini nanti juga berada di luar kota. Sebab kalau di dalam kota, Nabi khawatir tentang orang-orang apa, Bang? Orang-orang munafik. Minimal ngendon-ngendoni, minimal menjatuhkan mental, pasti kalah ini kita ini, dan seterusnya. Maka apa yang harus disampaikan atau dipikirkan oleh Nabi untuk menghadapi situasi seperti ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.